Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mulyadin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan soal di Google Form. Perhatikan di monitor. Di monitor ada Google pencarian. Di situ saya udah tulis Google Form. Maka yang muncul di monitor ada Google Formulir, ada Google Form Sign In. Kita pilih Google Form Sign In untuk masuk ke lembaran Google Form dalam pembuatan soal. Perhatikan di monitor udah muncul lembaran Google Form. Di bagian atas yang ada tulisannya form, di atas respon, itu fungsinya untuk menulis judul. Ya. Misalnya kita mengadakan PH1, maka tulisannya adalah PH1 PJOK kelas 7. Itulah judulnya. Kemudian di kotak kedua kita tinggal klik. Fungsinya kotak itu adalah menulis ulang judulnya, ya, menulis ulang judulnya. Kemudian kita lanjut ke kotak selanjutnya, yaitu menulis nama. Di bawah nama ada tulisan jawaban singkat. Di jawaban singkat ada tanda panah di sampingnya buat memilih. Kalau kita klik, kita melihat beberapa kata, ada jawaban singkat, ada paragraf, ada multi choice. Yang kita pilih adalah jawaban singkat. Yang kita perlukan adalah nama anak aja. Perhatikan di titik 3, di sampingnya kita rubah warna putih menjadi berwarna. Ya, kita geser ke kiri, ya. Kita geser ke kiri, ya. Geser. Ya, geser supaya berubah warnanya. Fungsinya supaya anak tidak bisa melewatinya. Selanjutnya perhatikan di bagian bawah ada tanda plus, ada anak panah, ada T, ada gambar, ada YouTube, ada sama dengan. Kita klik tanda plus untuk menambah kotak. Ya, kita klik untuk menambah kotak. Sekarang selanjutnya adalah kelasnya. Misalnya kita ngajar di kelas 7A sampai 7F. Maka tulis semua kelas itu di kolom kelas. Ya, supaya anak-anak bisa memilih kelasnya. Supaya tidak ada kesalahan. Ya, tulis 7A sampai 7F. Dan jangan lupa juga di titik 3 sampingnya kita geser, ya, supaya berwarna, supaya anak tidak bisa melewatinya. Itu fungsinya, ya. Selanjutnya perhatikan di kotak yang paling bawah yang berderet-deret, yaitu ada plus, ada tanda panah, T, gambar, YouTube, dan sama dengan. Kita klik sama dengan untuk menulis pilihan, ya, untuk menulis pilihan. Tulisannya, judulnya adalah pilihlah jawaban yang paling benar di bawah ini. Itu fungsinya, ya. Kita klik sama dengan, ya. Di bagian 2, kalau klik sama dengan kita memunculkan bagian 2. Itu pilihlah jawaban yang paling benar di bawah ini. Selanjutnya kita kembali klik tanda plus, ya, di bawah, ya. Selanjutnya kita klik tanda plus supaya kita bisa menulis soal-soalnya. Kita klik tanda plus. Ya, udah muncul kotak yang kosong. Kemudian kita masuk ke soal untuk di copy ke Google Form-nya. Kita masuk ke soal, ya, yang udah kita kerjakan. Perhatikan. Ya, soal ini soalnya.
Kita copy soalnya. Yang di copy duluan adalah soalnya dulu, jangan jawaban ya, jangan jawaban dulu ya. Kita copy soalnya dulu ya. Copy soalnya. Ya, ada nomor 1 kita hilangin karena kita membuat soal acak supaya anak tidak sama soalnya ketika pertama kali muncul. Soal nomor 1, si A dan si B tidak sama. Ya, itu fungsinya ya. Selanjutnya kita copy jawabannya ya di soal yang kita buat ya. Copy jawabannya A sampai D. Kita copy semua. Jangan terlewatin ya. Copy, kita masuk kembali ke Google Form. Copy ya. Kita copy di bagian di bawah ya. Yaitu copy. Copy ya. Di sini kita tidak bisa memasukkan jawaban dan poin. Untuk memasukkan jawaban dan poin, kita tarik ke atas. Di atas ada tanda titik 3 dekat gambar motor dan anak panah. Kita klik. Di situ ada tulisan setting. Kita setting ya, masuk. Kita klik setting, kita masuk atur ya. Centang kotak responnya. 1 kali respon ya. Kita centang 1 kali respon karena ini ujian ya. Jadi anak hanya bisa masuk 1 kali. Kemudian kita klik kotak yang kedua. Fungsinya untuk mengacak soal. Selanjutnya kita rubah warnanya ya. Kotak yang 3 di bawah kita hilangin semua ya supaya tidak ada tanda centang. Fungsinya supaya anak tidak ribet ya. Tidak sibuk menanyakan kepada guru, saya ulang lagi karena poin saya kecil ya, maka kita hilangin aja. Kemudian kita save ya. Setelah kita save, kita simpan, maka akan muncul tanda centang di bawah di kotak ya. Kita klik untuk memasukkan jawaban dan poin. Di sini saya membuat 2 soal. Maka poin di sini 1 soal 50 poin. Maka 2 soal jumlahnya 150 ya, 50 poin. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Ya, kita pilih jawaban yang benar, kemudian kita kunci. Begitu anak memilih jawabannya, misalnya memilih jawaban A, maka akan salah. Ya. Selanjutnya kita klik tanda plus untuk memunculkan kotak yang baru lagi. Itu memunculkan kotak yang baru lagi. Di sini kita bisa menulis langsung soal ya. Jadi kita di Google Form bisa menulis langsung soalnya. Misalnya saya menulis soal ini ya. Berapa jumlah pemain dalam 1 tim? Ya, kita tulis. Ini agak lama ya. Ini agak lama, cuma ini buat contoh aja. Yang bagus kita copy, kita siapin soalnya. Tinggal copy aja, kita tinggal masukin aja, copy langsung kita paste di Google Form. Itu yang lebih cepat ya. Ada juga caranya sekaligus memasukkan soalnya, tetapi itu agak sulit kalau kita dalam pembuatan soalnya tidak mengatur dengan baik. Sedikit kesalahan kita tidak bisa memasukkan soal semua. Yaitu bila kita ingin memasukkan soal secara keseluruhannya, copy secara sekaligus ke dalam Google Form. Itu gampang-gampang susah. Kita contohnya di sini adalah yaitu mengopi di soal yang kita buat dan kita menulis langsung di Google Form. Tergantung kalian memilihnya ya. Ini cara mudah aja ya. Kemudian kita
berubah warnanya, kita rubah warnanya menjadi berwarna supaya anak tidak melewatinya. Kemudian kita klik centang kotak ya, yang ada di kotak untuk memasukkan poin dan jawabannya. Nah, udah semua, poinnya 50 semua, jadi poin keseluruhannya 100 ya. Poin dan jawabannya kita udah kunci. Ketika Anda masuk, pilih jawaban salah, maka akan kelihatan ya. Jawaban yang salah. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam pembuatan link. Perhatikan di layar ada anak panah. Anak panah itu kita klik untuk pembuatan linknya. Udah muncul di layar ada jepitan. Gambar jepitan itu kita klik untuk mendapatkan link. Link yang muncul panjang, untuk memperpendek kita centang kotak yang paling bawah. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita kirim ke walasnya. Contoh kecil, misalnya di sini walasnya adalah Pak Mul. Maka link itu kita kirim ke Pak Mul ya. Setelah kita kirim ke walasnya Pak Mul, kemudian walasnya Pak Mul mengirim lagi ke grup murid-muridnya supaya murid-muridnya dapat mengerjakan soalnya. Sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok nih.